Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang aku bener-bener kebelet, kita ke toilet bentar ya. Kebelet. Seger juga. Kembali lagi. Oke, kejadian kali ini berhubungan dengan sebuah hotel yang agak tua. Waktu itu ada telepon masuk ke resepsi. Tentunya karyawan hotel langsung mengangkat. Ketika diangkat, baru mau ngomong halo. Pas mau ngomong, lawan bicaranya itu udah marah-marah. Dan lawan bicaranya ini merupakan seorang laki-laki. Saya ini tahu ini hotel bukan hotel mewah. Ngerti saya ini bukan hotel mewah. Bukannya saya itu mau menerima layanan kayak hotel bintang 5 gitu. Bukan. Tapi ini kok servisnya nggak layak. Ini gimana ini hotel? Karyawan yang menerima telepon itu menanggapi dengan sangat tenang. Mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya. Bapak dari kamar 403, apakah betul Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan Pak yang membuat Bapak ini tidak nyaman apa ya? Karena saya sedikit kurang paham Pak. Mohon maaf, tapi mohon dijelaskan ya Pak. Gini loh Mas, saya itu kan mau minum air. Udah gitu ini airnya saya nyalakan. Airnya tuh kecil banget. Udah gitu airnya itu kayak apa ya, kayak ada bau-baunya nggak enak gitu loh, cuman netes-netes gitu, udah gitu ada baunya. Ya udah kemarin malam saya nggak minum, ini pagi saya nyalakan airnya hitam sekali. Ini gimana ini minumnya ini Mas? Ini kan meskipun hotel nggak mewah kan bisa kan kalau menyediakan air yang bersih. Oh gitu ya Pak, oke Pak, coba langsung kami periksa, mohon ditunggu ya Pak, kami coba cari tahu secepat mungkin. Nah, teleponnya dimatikan, nggak cuma dari kamar 403. Ternyata air yang bau dan kotor ini nggak cuma di kamar satu ini, tapi di seluruh kamar hotel itu. Akhirnya karyawan dari hotel itu langsung naik ke atap gedung hotel karena di situ ada tangki air. Dan setelah dibuka, karyawannya itu begitu kaget karena di dalam tangki air itu ada seorang perempuan yang telanjang, tapi bajunya itu ada di sebelahnya, namun perempuan ini meninggal di dalam tangki air itu. Jadi, yang mengakibatkan air di hotel itu bau dan juga berwarna hitam, itu diakibatkan oleh jenazah perempuan yang membusuk di dalam tangki air hotel itu. Sebenarnya yang terjadi apa? 3 minggu yang lalu, sebenarnya ada seorang mahasiswi yang datang ke hotel itu. Mahasiswi ini datang ke negara itu sebagai wisatawan asing. Tapi meskipun tanggalnya ini udah lewat, ini cewek tidak check out dan menghilang gitu aja. Dan karena dari pihak hotel ini cewek nggak check out, tapi waktu untuk tinggalnya ini udah habis, akhirnya barang-barangnya ini disimpan di satu ruangan, sedangkan keluarganya yang ada di negara asalnya ini nggak bisa menghubungi putrinya, sehingga keluarganya ini melaporkan kepada polisi lokal bahwa anaknya ini hilang. Polisi yang mendapatkan laporan tentu datang ke hotel itu dan melakukan pemeriksaan. Untungnya barang-barang mahasiswi ini disimpan di satu ruangan sehingga polisi masih bisa melakukan sedikit pemeriksaan. Polisi yang memeriksa itu juga mengamati lokasi dan juga tempat hotel itu. Hotel ini memang bukan hotel yang begitu mewah ataupun yang sangat mahal. Tetapi lokasi hotel ini berada di tempat yang lumayan rawan untuk kejahatan-kejahatan. Di sekitar itu lumayan banyak pengemis dan juga gelandangan. Nah, sehingga awalnya polisi mengira bisa jadi mahasiswi ini diculik sama orang-orang yang tinggal di daerah itu. Seperti biasa, polisi juga melakukan pemeriksaan hasil rekaman CCTV. Namun, CCTV di hotel itu tidak terlalu bagus sehingga polisi mengalami sedikit masalah dalam mencari video yang ada mahasiswi itu. Tapi untungnya polisi berhasil menemukan satu video yang ada anaknya ini. Rekaman yang ditemukan oleh polisi adalah rekaman di dalam lift saat mahasiswi ini menaiki lift, tentunya karena di lift ya. Di rekaman itu mahasiswi ini terkesan sedikit aneh, tingkah lakunya itu agak aneh dan sedikit kaku. Dan saat dia masuk lift pun dia masuk sendiri dan juga menekan beberapa tombol lantai yang ada di lift itu. Dan mahasiswi ini terus-menerus menyembunyikan dirinya dengan cara menempelkan badannya di pojok lift, dan setiap kali lift ini berhenti di lantai sekian gitu, mahasiswi ini terkesan seperti mengamati situasi, kayak dia keluar, masuk lagi, sembunyi lagi. Dan waktu itu saat polisi mencari keberadaan mahasiswi ini, bahkan polisi membawa anjing, tetapi anjing itu tidak berhasil menemukan mahasiswi itu. Paling tidak polisi itu menemukan jejak kayak mahasiswi ini kayaknya ke genteng deh, ke rooftop deh gitu. Jadi polisi tidak berhasil menemukan mayatnya dan 3 minggu setelah itu terjadilah kejadian yang aku ceritakan di awal tadi. Tapi di kejadian ini ada beberapa kejadian yang sedikit menjanggal.
Pertama, akses untuk ke tangki air yang ada di rooftop itu nggak sembarang orang bisa masuk karena ada gembok dan dikunci. Jadi bagaimana bisa ini mahasiswi masuk situ sendirian? Apalagi dia ini bukan staf hotel. Kedua, bagaimana ini mahasiswi bisa masuk tangki air sendiri yang tingginya itu mencapai 2,4 meter. Udah gitu, dia masuk dalam kondisi telanjang dan setelah dia masuk ke dalam itu, tangkinya ini tertutup lagi. Udah gitu, poin ketiga adalah polisi tidak menemukan jejak-jejak kekerasan ataupun kayak pemerkosaan di tubuh mahasiswi ini. Keempat, tingkah aneh yang diamati oleh polisi saat mahasiswi ini masih berada di dalam lift. Polisi nggak tahu apakah itu diakibatkan alkohol ataupun obat-obat terlarang. Atau mungkin ada arwah gitu, kayak kerasukan. Dan tentunya polisi perlu memberikan jawaban terhadap publik dan ini adalah jawaban yang diberikan oleh polisi. Memang betul, akses ke tangki air itu sangat terbatas dan ada kunci. Tapi juga ada satu tangga darurat yang bisa digunakan untuk keluar masuk situ. Sama halnya kalau misalnya terjadi kebakaran, ada pintu akses tersendiri. Kedua, memang betul tangki airnya itu tingginya 2,4 meter, tapi itu juga ada tangganya. Memang betul mahasiswinya itu kurus, tetapi mahasiswi ini juga masih tergolong kuat untuk membuka tutup pintu tangki air itu karena beratnya cuma 9 kg. Dan sebenarnya waktu karyawan itu sampai di tempat itu, tutup tangki air itu jelas-jelas terbuka, jadi bukan tertutup kalau berdasarkan polisi. Ketiga, memang betul waktu mahasiswi ini masuk ke dalam tangki air itu, dia itu mungkin masih menggunakan baju, tetapi kenapa bajunya dilepaskan? Diperkirakan waktu manusia itu masuk ke dalam air yang dingin, tubuh kita itu akan berusaha keras untuk membuat panas di dalam tubuh kita. Dan mungkin diakibatkan itu perempuan ini merasa gerah atau gimana, sehingga dia melepaskan bajunya di dalam tangki air itu. Poin keempat, tingkah anehnya mungkin bukan karena alkohol ataupun obat-obatan, tetapi mahasiswi ini mengidap depresi yang berat. Jadi mungkin diakibatkan depresinya. Meskipun polisi sudah membuat laporan seperti ini, orang-orang masih mempertanyakan apakah mahasiswi ini bunuh diri atau dibunuh. Tetapi yang pasti, mahasiswi ini ditemukan di dalam tangki air yang merupakan tangki utama di hotel itu, yang artinya air dari tangki ini akan mengalir ke semua tempat. Ruangan hotel, dapur, kafe, semua ruangan yang ada di dalam hotel itu. Dan selama 3 minggu, tubuh mahasiswi ini semakin membusuk, yang akhirnya mengakibatkan air yang bau dan berwarna gelap itu keluar di ruang hotel. Oke, pol-pol, cerita kali ini kayak gini. Jujur, menurutku ini pasti ada banyak pol-pol yang bisa nebak ini benar atau bohongan karena mudah banget. Ya, jadi kali ini kayak bonus stage. Paling nggak satu ini bisalah pol-pol tebak jawabannya dengan benar. Oke, pol-pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa besok dengan cerita yang membingungkan juga.